Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai konfigurasi perangkat lunak tools Bazaar. Yang pertama ini ada anggota kelompok. Yang pertama Abdul Latif dengan NPM 207006027, kemudian Hilmi Aziz dengan NPM 207006059, ada Alvaros dengan NPM 207006015, dan yang terakhir ada Rizky Ramdan Hilal dengan NPM 207006005. Untuk materi atau outline-nya yaitu yang pertama version control system, perbedaan distributed dengan centralized VCS. Yang ketiga apa itu Bazaar, keempat mengapa menggunakan Bazaar, kelima fitur-fitur Bazaar, keenam kelebihan dan kekurangan Bazaar, ketujuh implementasi, 8 instalasi dan demo aplikasi, 9 Bazaar, EPL dan configuration management, 10 perbedaan Bazaar, 11 komparasi dengan sistem lainnya, 12 kesimpulan. Nah, untuk materi pertama yaitu version control system dan distributed, perbedaan distributed dengan centralized VCS akan dijelaskan oleh saudara Alvaros. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai version control system. VCS atau version control system dapat digunakan untuk membuat, menyimpan, dan mengakses berbagai versi dokumen yang sama, dan membantu melacak semua catatan di versi sebelumnya, dan juga memungkinkan kita untuk menyimpan snapshot dari seluruh proyek pada suatu titik waktu tertentu. Lalu untuk tentang VCS di sini terdapat 4 macam. Yang pertama itu menyimpan salinan berkas berdasarkan tanggal dan waktu perubahan. Yang kedua, melacak perubahan yang dilakukan oleh anggota tim yang berbeda. Yang ketiga, melacak sejarah berkas untuk menemukan versi kode yang memperkenalkan bug. Lalu yang terakhir, memudahkan kolaborasi dengan anggota tim lainnya. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dari distributed dan centralized VCS. Nah, untuk distributed VCS tidak selalu bergantung pada server pusat untuk menyimpan versi berkas proyek. Sebaliknya, setiap pengembang mengcloning salinan dari repositori dan memiliki seluruh sejarah proyek di harddisk mereka sendiri. Salinan ini atau clone memiliki semua metadata dari yang asli. Mengirimkan perubahan baru dapat dilakukan secara lokal tanpa dilihat oleh orang lain. Setelah memiliki sekelompok perubahan yang siap, kita dapat mengirimkan semuanya sekaligus. Lalu untuk centralized VCS didasarkan pada gagasan bahwa ada satu salinan pusat dari proyek di suatu tempat atau di server, dan para pemrogram akan mengirimkan perubahan mereka ke salinan pusat ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, kemudian materi kedua ini ada apa itu Bazaar, akan dijelaskan oleh saudara Hilmi Aziz. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang Bazaar. Bazaar yaitu adalah alat atau software yang dapat digunakan oleh seorang pengembang tunggal yang bekerja pada beberapa cabang atau oleh tim yang berkolaborasi melalui jaringan. Bazaar ini melacak perubahan yang Anda atau kita di sini kita buat pada sekelompok berkas. Bazaar dapat dengan mudah menggabungkan pekerjaan Anda atau kita di sini dengan pekerjaan orang lain. Bazaar ini ditulis dalam bahasa pemrograman Python dengan paket untuk distribusi Linux utama, macOS, dan Microsoft Windows. Bazaar adalah perangkat lunak bebas dan bagian dari Project GNU. Selanjutnya, mengapa menggunakan Bazaar? Nah, di sini adalah salah satu keunggulan dari Bazaar, yaitu Bazaar lebih ringan dan sederhana dibandingkan dengan Git dan juga Mercurial. Bazaar tidak tergantung pada repository terpusat atau yang dinamakan centralized. Salinan revisi secara lokal dan jarak jauh. Kemudian, Bazaar memungkinkan commit lokal ketika tidak terhubung ke jaringan. Bazaar juga dapat dengan mudah menggabungkan pekerjaan Anda dengan pekerjaan orang lain. Dan yang terakhir, akses jaringan hanya diperlukan saat mempublikasikan perubahan atau mengakses perubahan di lokasi lain. Ini juga berhubungan dengan poin ketiga tadi, memungkinkan commit lokal ketika tidak terhubung ke jaringan. Selanjutnya, fitur-fitur dari Bazaar. Komen atau perintah dari Bazaar mirip dengan yang ditemukan dalam CVS atau SVN Subversion. Proyek baru dapat dimulai dan dipelihara tanpa server repository jarak jauh dengan memanggil Bazaar atau di sini BZR, Bazaar init dalam direktori yang ingin dijadikan versi. Berbeda dengan sistem kontrol versi terdistribusi murni yang tidak menggunakan server pusat atau yang centralized CS, Bazaar mendukung penggunaan dengan atau tanpa server pusat. Nah, Bazaar juga mendukung kerjasama dengan beberapa sistem kontrol revisi lainnya. Kemudian, Bazaar juga memungkinkan untuk berinteraksi dengan banyak sistem lainnya termasuk CVS, Darts, Git, Perforce,
dan juga Mercurial dengan menggunakan ekspor atau import sejarah atau log. Bazaar mendukung berkas dengan nama dan kumpulan karakter Unicode lengkap. Ini juga memungkinkan pesan komit, nama pengirim, dan lain-lainnya dalam Unicode-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi kelebihan dan kekurangan Bazaar akan disampaikan oleh Rizky Ramdanullah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, materi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Bazaar akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kelebihan menggunakan Bazaar yaitu memudahkan dalam penggunaannya. Kemudian alias perintah atau bawaan dan didefinisikan oleh pengguna. Kemudian dokumentasi yang baik, bantuan melalui baris perintah, integrasi langsung dengan Launchpad.net, pemulihan versi sebelumnya. Kemudian kekurangannya tidak terlalu populer. Kemudian Launchpad atau platform kolaborasi yang menggunakan Bazaar cukup baru. Ada perkembangan lambat, dan Bazaar cenderung memiliki siklus pembaruan yang lambat. Versi 2.6 dirilis pada Agustus 2013, dan cabang 2.7 tidak selesai hingga Februari 2016. Nah, ada implementasi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ini ada membuat repository, kemudian menambahkan perubahan baru, melakukan commit perubahan, melakukan dorong atau push perubahan, dan kembalikan ke versi lama. Pada gambar di kanan ini merupakan implementasi dari Bazaar. Ada server yang disebut atau main branch, kemudian ada local branch. Nah, di sini ada dua kegiatan, yaitu melakukan perubahan dan menggabungkan perubahan-perubahan itu atau make change dan request merge. Kemudian setelah dianggap proyek itu sudah selesai, maka akan dikirim ke klien. Apakah klien tersebut menerima atau mereject si proyek itu. Kemudian jika proyek tersebut diterima oleh klien, maka file tersebut akan kembali ke dalam server. Di sini kita menggunakan OS Ubuntu untuk menjalankan aplikasi Bazaar. Nah, ini adalah tampilan awal dari OS Ubuntu. Di sini kita akan melakukan tahapan pertama, yaitu melakukan instalasi Bazaar dengan menggunakan bantuan terminal. Kita buka terminalnya lewat Ubuntu, kemudian kita masukkan perintah sudo apt install bzr. Masukkan kata sandi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini karena kita sebelumnya telah melakukan instalasi Bazaar. Untuk melakukan tahapan awal pada aplikasi Bazaar itu, sebelumnya kita harus melihat dulu atau kita lihat dulu di file explorer Ubuntu-nya. Di sini tidak ada, atau di sini kita akan membuat folder baru. Yang pertama, sebelum kita membuat file baru atau folder baru, yang pertama kita memerlukan identitas untuk masuk ke dalam Bazaar-nya itu dengan memasukkan perintah bzr wmi dan memasukkan nama, kemudian emailnya, alamat email. Nah, seperti ini. Kita enter saja. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan atau menambahkan informasi tentang pengguna, nah tujuan dari menambahkan informasi ini untuk melakukan revisi dan commit pada repositorinya. Nah, setelah ini, maka kita membuat folder baru, yaitu dengan memasukkan perintah mkdir, masukkan nama foldernya misalnya project 1. Nah, setelah kita membuat folder baru, kita lakukan cek di file explorer Ubuntu-nya apakah sudah masuk si folder project satunya apa belum. Nah, di sini sudah masuk project satunya. Maka tahapan dari penambahan folder itu sudah selesai. Kemudian di sini kita coba masuk ke dalam direktori si foldernya, yaitu menggunakan perintah cd project 1. Nah, maka akan masuk ke dalam direktori project satunya. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan filenya dengan bzr ini terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan file atau kita buat file baru dengan memasukkan perintah touch. Touch misalnya kerja 1 txt. Nah, setelah kita masukkan atau kita buat si filenya apakah sudah masuk ke dalam repositori project satunya apa belum, kita lakukan cek dengan menggunakan bzr status. Nah, maka si kerja satu ini, file kerja satu ini belum masuk ke dalam repositori project satunya. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan penambahan file kerja satu ini ke dalam
project 1 ke dalam repositori project satunya dengan melakukan perintah bzr add. Nah, maka akan keluar hasil adding kerja 1.txt. Nah, proses ini adalah proses menambahkan file kerja 1 ke dalam repositori project 1. Kita coba apakah sudah masuk si kerja 1 ini ke dalam folder project satunya dengan melakukan perintah bzr status. Nah, dari yang pertama ini unknown menjadi edit atau telah dimasukkan kerja 1 ini ke dalam project 1. Kita lihat apakah benar sudah masuk di project 1. Nah, sudah masuk ternyata. Berarti langkah ini sudah berhasil. Langkah dari penambahan file ke dalam repositori project 1 sudah berhasil. Kemudian kita mencoba untuk melakukan edit dari kerja 1.txt ini dengan masukkan perintah gedit kerja 1.txt. Nah, maka kita akan masuk ke dalam notepad. Nah, dalam notepad ini kita membuat pekerjaan kita atau melakukan input kerjaan kita. Misalnya ini presentasi EPL. Kemudian save. Nah, setelah itu kita coba menampilkan revisi atau perubahan pada file kerja satunya dengan memasukkan perintah bzr div. Nah, ini adalah penambahan perubahan dari filenya itu, menambahkan presentasi EPL. Jika kita ingin mengubah kembali atau menambahkan filenya, kita masukkan saja perintah gedit seperti tadi, gedit kerja 1.txt. Lalu akan masuk kembali ke notepad. Jika kita pengen menambahkan, misalnya masukkan foto pada setiap slide, kita save. Nah, kita coba lihat apa saja yang kita sudah ubah dalam file tersebut dengan bzr div seperti yang tadi ya. Nah, maka ada typo, harusnya masukkan ini mousekan, masukkan foto pada setiap slide. Nah, ini adalah tahapan perubahan file atau change, seperti yang tadi ada request change dan request merge. Ini adalah tahapan request change. Kemudian ada tahapan commit. Nah, tahapan commit ini untuk memberikan revisi kepada orang lain atau ingin meminta orang lain untuk membantu kita dalam melakukan tugas yang kita lakukan, untuk melakukan editing, untuk melakukan pengurangan fitur, misalnya kalau klien tidak memerlukan fitur tersebut. Nah, kita masukkan bzr commit. Nah, di sini kita masukkan pesannya, pesan apa yang ingin kita sampaikan ke orang yang akan membantu kita dalam proyek ini. Misalnya, tolong tambahkan komentar pada setiap komentar atau keterangan pada setiap foto. Iya Pak, maka teks ini atau perintah ini akan masuk ke orang yang kita tuju. Kemudian ada branch. Nah, kemudian kita setelah melakukan commit, kita lakukan langkah branch. Branch ini untuk menyalin dari repositori kita menuju repositori orang lain atau repositori tujuan dengan melakukan perintah seperti ini, bzr branch, lokasi dari file atau folder yang akan kita lakukan branch ke repositori tujuan seperti ini. Di sini saya akan menambahkan folder baru, yaitu folder revisi. Enter saja. Nah, kemudian ada branch 1 revision. Kita lihat di file explorer apakah folder revisi ini sudah masuk. Oh, sudah masuk ternyata. Si file ini juga sudah ikut masuk. Nah, ini adalah file yang telah dibuat sebelumnya dan akan dilakukan tahapan revisi seperti contohnya foto 1 ini adalah gambar kucing. Nah, ini adalah tujuan dari branch, yaitu melakukan kolaborasi dalam pembuatan sebuah file atau project. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai demo aplikasinya. Kemudian materi selanjutnya adalah Bazaar, EPL, dan Configuration Management akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Latif. Baik, untuk selanjutnya itu materi Bazaar,
IVL, dan konfigurasi manajemen. Untuk model Bajar untuk mendorong kolaborasi terbuka dengan partisipasi banyak pihak dalam mengembangkan perangkat lunak dapat mendukung evolusi perangkat lunak dengan dalam kontribusi dan berbagai latar belakang keahlian dapat memeriksa kode sumber perangkat lunak. Itu memungkinkan perubahan dan perbaikan lebih cepat yang penting pada evolusi perangkat lunak. Selain itu juga penambahan fitur dengan model Bajar memungkinkan kontribusi fitur-fitur terbaru dari berbagai kontribusi yang dapat yang memperkaya perangkat lunak dan memenuhi kebutuhan pada pengguna baru. Selain itu, model Bajar dapat mempengaruhi manajemen konfigurasi, yakni pada kontrol versi terbuka yang sering dikelola secara terbuka dengan perangkat seperti Git dan SPM. Ini memungkinkan transparansi dan akses terbuka ke perusahaan dalam kode sumber. Selain kontrol versi terbaru, sinkronisasi konfigurasi, proyek Bajar juga konfigurasi mengelola perubahan dapat melibatkan banyak kontributor. Oleh karena itu, sistem manajemen konfigurasi lebih baik sangat penting untuk memastikan koordinasi yang baik di antara visual control system yang lain. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan Bajar dari yang lain, visual control system yang lain, yaitu mungkin yang pertama dari antarmuka pengguna yang luar biasa. Bajar memiliki salah satu antarmuka pengguna yang terbaik di antara berbagai perangkat lunak kontroversi yang lain, yang dapat meningkatkan produktivitas pengguna secara signifikan. Yang kedua yaitu cabang terikat pada Git dan Mercurial juga sangat fleksibel dalam hal alur kerja. Bajar adalah salah satu di antara ketiga alat ini yang mendukung cabang terikat. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan sebelum commit. Bajar lebih ketat dalam hal pengembangan terpusat dibandingkan dengan SPM. Sedangkan SPM hanya akan memeriksa bahwa berkas yang berubah sudah terkini secara lokal. Sedangkan Bajar akan memastikan seluruh struktur pohon proyek Anda sudah terkini dalam mengkomit ke cabang terikat. Yang terakhir yaitu dukungan untuk Gatekeeper. Cabang terikat berguna untuk banyak alur kerja yang tidak terpusat juga. Lumrah bagi Gatekeeper untuk membuat cabang integrasi lokal terikat dengan cabang utama, sehingga commit saja perlu yang untuk dilakukan. Mungkin ini selanjutnya itu konfigurasi dengan sistem yang lain. Untuk perbedaannya yaitu pada sistem support format pada Bajar itu Git, SPM dan yang lainnya itu menggunakan kode unik pada file namanya itu. Pada Git itu Git, SPM, CPS dan Honest itu dalam Explorer itu begitu cepat. Mungkin untuk space object itu kita melakukan tes pada Firefox versi 3.5. Dilihat pada Bajar space-nya itu 137 MB, sedangkan Git 124 MB, Mercurial itu 311 MB. Mungkin untuk waktu commit-nya itu Bajar itu membutuhkan waktu yaitu 1 second, sedangkan Git 0,35 second, sedangkan Mercurial itu 1,1 second. Sedangkan perbedaan dari waktu operasionalnya untuk Bajar yaitu 0,9 second, Git 0,1515 second, sedangkan Mercurial itu 0,6 second. Untuk load operationnya Bajar membutuhkan waktu 3,2 second, untuk Git 0,4 second, sedangkan Mercurial membutuhkan waktu 3,5. Di sini dapat disimpulkan kenapa Bajar itu kalah populer dibandingkan dengan Git.
dari segi kecepatan juga sudah kalah dibandingkan dengan Git. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulan ini akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Alvaros. Lalu untuk kesimpulannya, sistem kontrol versi Bazaar sangat cocok untuk berbagai aplikasi. Organisasi dan pengguna dapat menikmati kesederhanaan, fleksibilitas, dan antarmuka pengguna yang mudah digunakan sambil mengembangkan berbagai aplikasi dan produk. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan mengenai tools Bazaar. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat atau ada kesalah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.